Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Darso SPD. Saya mahasiswa PPG Jalan Jabatan Universitas Mula Warman tahun 2022. Baiklah, di sini saya akan menyusun cerita praktik baik, best practice menggunakan metode STAR, situasi, tantangan, aksi, refleksi, hasil, dan dampak terkait pengalaman mengatasi permasalahan siswa dalam pembelajaran. PPL ini saya laksanakan pada hari Selasa, tanggal 13 September tahun 2022. Tujuannya adalah meningkatkan motivasi dan minat belajar peserta didik khususnya pada pelajaran IPA. SD 005 Tanjung Harapan merupakan salah satu SD yang sangat terpencil yang berada di wilayah Kabupaten Pasir, Provinsi Kalimantan Timur. Segudang permasalahan mulai dari ketersediaan listrik, jaringan internet, sangat lemah serta proses transportasi tidak dapat dilalui melalui jalur daratan. Sehingga menjadi kendala dalam menerapkan proses pembelajaran yang baik. Oleh karena itu, dari kondisi di atas, proses PPL ini saya laksanakan di SD 001 Pasir Bengkong yang sudah tersedia sinyal internet cukup stabil. Harapan saya, hasil praktek mengajar dari kegiatan PPL ini bisa dikembangkan di sekolah induk SD 05 Tanjung Harapan sehingga anak-anak akan lebih mudah dalam memperoleh ilmu. Latar belakang dari praktek ini adalah peserta didik khususnya SD 05 Tanjung Harapan hanya berminat untuk mempelajari beberapa mata pelajar tertentu saja dan pelajaran yang lain kurang diminati. Nah, salah satu materi pelajaran yang kurang diminati adalah mata pelajaran IPA. Padahal mata pelajaran ini bisa menggunakan banyak sekali alat peraga baik dari alam atau lingkungan sekitar sekolah. Sehingga saya mencoba menggunakan media baru dalam melaksanakan PPL ini. Peran dan tanggung jawab saya dalam praktek ini adalah sebagai pendidik dan peneliti, di mana pendidik memiliki tanggung jawab pada proses pembelajaran supaya pembelajaran bisa berlangsung dengan baik. Dan peneliti bertanggung jawab dalam mengumpulkan hasil penelitian dalam kegiatan PPL. Apakah PPL yang saya laksanakan ini berhasil ataupun tidak. Tantangan yang dihadapi dalam mencapai tujuan ada beberapa faktor, baik dari proses pembelajaran ataupun dari sarana prasarana yang ada. Dalam proses pembelajaran, yaitu rendahnya motivasi siswa serta kurangnya literasi. Yang terlibat dalam kegiatan PPL ini mulai dari rekan sejawat, kepala sekolah, rekan-rekan mahasiswa PPG, narasumber wawancara, serta dosen pembimbing dan guru pamong, khususnya Dr. Muhammad Reja SMPD dan Ibu Sri Mulyanti SPD. Dalam pelaksanaan PPL, langkah-langkah yang saya lakukan dalam mengantisipasi berbagai tantangan pada proses pembelajaran yaitu saya mengantisipasi dengan menggunakan metode yang lebih bervariatif, mulai dari ceramah, diskusi, penugasan, dan lain-lain. Saya juga menggunakan media berbasis teknologi yang cukup digemari oleh siswa, yaitu menggunakan proyektor dan laptop. Strategi yang saya gunakan adalah menyusun dengan kebutuhan siswa yang mencakup materi. Inilah yang menjadi alasan saya menggunakan media puzzle dan picture-in-picture dan berbasis teknologi proyektor dalam proses belajar mengajar. Karena saya melihat media ini bisa menarik siswa semangat untuk mengikuti proses pembelajaran. Dalam mempersiapkan media yang saya gunakan, saya banyak mendapat masukan pada saat pelaksanaan proses PPG, masukan dari rekan-rekan mahasiswa PPG, Dr. Muhammad Reja SMPD sebagai dosen, dan Ibu Sri Mulyanti SPD sebagai guru pamong. Dampak dari
aksi serta langkah-langkah yang saya lakukan terbukti cukup efektif. Hal ini terlihat antusias siswa pada mengikuti proses pembelajaran berlangsung dan nilai mereka cukup bagus. Mulai dari media yang bisa mengaktifkan siswa dalam mengajar. LKPD yang memiliki bentuk bervariatif mampu menumbuhkan motivasi siswa dan hal lain saling mendorong dalam mengoptimalkan proses dan hasil belajar siswa di tempat PPL. Saya mengajar. Tentu karena tempat PPL saya ini bukan dari sekolah sendiri, kedepannya saya akan melaksanakan hal yang serupa ke sekolah saya karena apa yang saya lakukan terbukti efektif dalam mencapai pembelajaran yang baik. Kemudian faktor keberhasilan dari pembelajaran ini tidak terlepas dari arahan bimbingan dosen dan guru pamong yang luar biasa dalam menentukan solusi permasalahan saya hadapi. Saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Dr. Muhammad Reja SEMPD dan Ibu Sri Mulyanti SPD yang memberikan masukan untuk mengerjakan kegiatan PPL ini. Dari keseluruhan belajar mulai dari penentuan permasalahan sampai pada aksi PPL, saya mendapatkan pembelajaran yang luar biasa, mulai dari menentukan permasalahan pembuatan RPP, pemanfaatan, media mengajar, metode, serta strategi, dan mengelola kegiatan di kelas. Sekian pengalaman saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat semua anak-anak hari ini? Sehat. Kelihatannya ini ada beberapa teman kita yang tidak masuk ya. Ada nggak tahu kabarnya kenapa dia tidak sekolah? Sakit apa dia? Alat sakit apa? Oke, sebelum pembelajaran dimulai, tadi pagi yang datang lebih awal siapa ya? Saya. Oh, oke. Mas paling ganteng selalu datangnya lebih awal. Mas Agis ya? Oke. Nah, sebelum berdoa, coba Bapak melihat kerapian dulu, cek dulu kerapiannya, rapikan dulu. Rapi dulu. Ya, cek kerapiannya ya, supaya kita berdoa ya. Oke, silakan dipimpin oleh Mas Agis yang datang lebih awal ya. Berdoa dimulai. Bismillah. Kalian masih ingat nggak pelajaran kemarin tentang pernapasan hewan? Masih ya. Nah, pada hari ini kita akan mempelajari materi tema 2, tema 1 yaitu tentang pernapasan manusia. Pernah nggak dengar kata-kata pernapasan? Itu dong, coba. Jadi kalau kita berpikir kita ini terlalu jauh dari kota Padang, kita tidak jadi apa-apa ya kan? Contoh, kakakmu alumni SD 005 Tangerang, Mas Arif sudah jadi dosen di Odessa. Ya, hebat beliau kan? Nah, maka dari itu gantungkan cita-citamu pada hari ini, harapan pada hari ini dengan cara biar gelap. Oke, kita lanjut. Sekarang Bapak lebih mengingat tokoh-tokoh para pahlawan yang ada di Indonesia, ya, yang telah berjuang. Itu berjuang dengan tumpah darah meninggalkan harta benda demi kemerdekaan bangsa Indonesia. Ya. Nah, sekarang Indonesia sudah merdeka, kita tinggal menikmati kemerdekaannya. Nah, itu kita mengisi kemerdekaannya dengan kita rajin belajar. Kalau gitu kita nyanyikan dulu lagu Hari Merdeka. Ya. Dipimpin oleh Mas Anggis, silakan Mas Anggis.
Ayo Mas Anggis. Atau Pak yang pimpin. Oke? Sama-sama nyekel lagi mentega ya. Satu mentega ya. 1, 2, 3. Aku materi kita pada hari ini adalah tentang organ pernapasan manusia. Nah, tujuan kita pada pembelajaran kali ini adalah, ada yang tahu nggak kira-kira tuh? Kalau kita belajar organ pernapasan manusia, kira-kira apa sih yang mau kita pelajari? Jadi kok? Atau sudah pernah dibaca belum buku-bukunya? Belum, nggak apa-apa. Yang penting hari ini kita belajar bersama. Nah, tujuan pada hari ini supaya Anda itu tahu untuk mengidentifikasi alat pernapasan manusia. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, mengkategorikan alat-alat pernapasan manusia. Nah, nanti Bapak akan siapkan sejenis untuk ngetes kemampuan Anda. Nanti merangkai kembali alat pernapasan manusia ya. Oke, nah sekarang kita langsung ke materi ya. Bernapas. Pernah dengar kata bernapas? Pernah ya? Tahu bernapas enggak? Bernapas pakai apa? Juniko? Hidung. Siapa yang punya hidung? Sekarang Bapak akan putarkan video tentang pernapasan dan simak baik-baik. Are you ready? Oke. Sekarang Bapak kasih giat-giat ya, gaya-gaya baru ya. Kalau Bapak bilang selamat pagi bintang pesisir, jawabannya tentunya hati yang senang, wajah ceria, bahagia selalu. Siap? Selamat pagi bintang pesisir. Hati yang senang, wajah ceria, bahagia selalu. Nah, kita harus selalu bahagia. Tidak boleh permasalahan dulu bawa ke sekolah. Tidak boleh permasalahan dengan adik-adik pun dibawa ke sekolah, nggak boleh. Karena kita hari ini akan menggantungkan cita-citamu sebagai dokter, pilot, guru dan pegawai kantor. Oke? Nah, sekarang mari kita lihat video alat pernapasan ya, dan jaringannya mantap. Ada nggak yang ditanyakan sampai sini? Mungkin ada yang ingin tanya masalah tadi di video itu, masalah alat pernapasan itu, organ pernapasan. Ada yang ditanyakan? Atau sudah paham? Belum? Mau putar video lagi? Nah, ya. Coba kamera sekarang. Sebutkan organ pernapasan. 1. Hidung. Terus? Laring. Trakea. Bronkus. Paru-paru. Diafragma. Kamu makan ini. Saskia. Kalau paru-paru itu organ pernapasan masih nonton lagi, penasaran, masih belum yakin, ya. Nah itu kan yang buku yang Bapak bagi tadi itu silakan dipelajari, buka-buka ya, buka-buka. Nah kalau sudah kira-kira yakin di sini, Bapak kepingin membagikan, ya, membagikan lembaran. Nah, di sini tugas Anda itu tidak susah kalau memang Anda tadi bisa mengidentifikasi organ-organ pernapasan pada manusia. Ini dikerjakan secara berkelompok, ya, berkelompok. Nah, di situ lengkap bagian-bagian sistem pernapasan pada manusia. Nah, di situ diisi ya. Itu di kolom atas ada tanda panahnya, itu belum ada namanya. Kemudian yang di bawah
Itu kan ada tuh, ada hidung, faring, trakea, diafragma, paru-paru, laring dan bronkus. Itu silakan diisi kolom itu yang sesuai dengan gambar yang ada tanda panahnya. Ya. Ya boleh. Namanya kerjasama tidak apa-apa, silakan. Ya. Sudah, Mas Bro. Anggis betul berapa di bidang Anggis? Betul semua? Salah satu. Oh, apa yang salah itu? Oh ya, ya. Ya, nanti udah kembali ya. Grup B? Betul semua jawabannya? Nah sekarang tugas yang kedua, kamu harus bisa merancang atau merekonstruksikan kembali organ-organ pernapasan yang sudah hilang. Nah di sini Bapak punya, tolong dibantu Mas Yudiko, ya, di sini, ya. Nah, ya di sini itu tidak, nanti untuk, tolong dibantu yang kita pasang. Minta alatnya, coba, ayo. Hidung apa itu? Cocok hidungnya, hidung lain. Nah hidungnya cocok, kita tempel dulu. Tepuk tangan untuk Adis. Nah, hebat. Ketemu dari hidungnya. Di mana hidungnya? Iya. Berikutnya kelompok B. Cari bagian apa? Lagi hidung pernapasan bagian apa dari pernapasan? Hah? Paru-paru. Maju. Cari paru-paru yang hilang mana? Paru-parunya yang hilang mana? Dilengkap belum? Nah sekarang harus dilengkap. Silakan satu persatu apa tes? Bapak minta Yuda. Ini alat pernapasan apa yang kodenya huruf A? Hidung. Tepuk tangan yang mulia. Kemudian Bapak tanya Saskia, yang B, alat pernapasan namanya apa? Faring. Tepuk tangan yang mulia. Ternyata hebat mana profesor ini. Kemudian nanti kalau ada soal seperti ini, ada yang bilang salah satunya, itu Bapak kasih tugas di rumah seperti ini, mendesain kembali yang hilang. Ini tadi hilang tuh, ada yang dibawa dokter, ada yang dibawa guru, ada yang dibawa pilot, ada yang dibawa perkantoran. Bapak udah kembali, ternyata anak-anak Bapak semua di sini yang cantik-cantik dan ganteng-ganteng bisa menampilkan secara sempurna organ pernapasan, ya. Setelah beberapa kali menyimak video dan memasang kembali alat pernapasan, Bapak minta sebutkan alat pernapasan yang Anda ketahui. Alat pernapasan apa aja? Ada berapa? Hidung, faring, laring, trakea, bronkus, paru-paru. Selamat ahli dokter. Nih, yang paling keren-keren, Mas Yuda. Sekarang akan Bapak kasih tes sedikit. Kalau waktu cukup, silakan dikerjakan. Kalau tidak, mungkin untuk PR. Nah, di sini Bapak akan memberikan untuk mengevaluasi sejauh mana anak-anakku yang baik-baik, yang ganteng-ganteng, sejauh mana Anda bisa memberikan pelajaran. Tidak boleh dengan buku ya, tapi kalau mau tilik-tilik tidak apa-apa. Ya. Isi cuma 5 soal kok, 5 soal ya, 5 soal. Nah, tapi kalau dilihat dari Bapak tadi melemparkan pertanyaan kepada Quran, oke, pada hari ini Bapak merasa bangga sekali karena dengan pembelajaran seperti ini tidak seperti biasanya anak-anak Bapak memiliki gaya
ya. Ini mudah-mudahan dengan materi hari ini dapat berguna untuk mencapai cita-citamu menjadi seorang dokter, menjadi seorang pegawai kantor Mas Anggis, Mas Judika sebagai pilot, terus Mbak Saskia sebagai dokter ya. Oke, silakan dirapikan dulu tempat fungsinya. Kalau ada sampah di dalam meja, ya, silakan berdoa. Mudah-mudahan dengan doa ini materi yang kita terima hari ini bisa digunakan di masa depan ya. Oke, silakan Mas Anggis. Duduk sikap. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Nanti pada waktu istirahat, ini kan air masih pasang ya, masih pasang besar air, tolong jangan suka bercanda-bercanda dorong temannya ke air ya, karena cukup banyak air di bawah ya. Biasanya nih Anggis nih suka dorong temannya ya, jangan lupa kembali ya. Ini air pasang ini, nanti kalau dia tenggelam bagaimana? Oke, sekarang boleh istirahat. Oh jangan saya. Oh boleh pulang, boleh pulang. Ya, giliran yang ganteng dulu pulang. Ayo. Monggo. Semoga selamat jadi datang ke sana ya. Oke. Terima kasih dengan kasih baik. Terima kasih. Oke, semoga sukses. Semoga tercapai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Sukarma SPD SD selaku Kepala Sekolah SD 001 Pasir Blengkong, di mana saya mendapatkan guru PPL PPG dalam jabatan yang sangat menguntungkan bagi kami, karena selama PPL di sini guru PPG dalam jabatan ini menjalankan tugasnya dengan baik, sehingga peserta didik kami dapat mengikuti pembelajaran dengan baik, karena mana kebetulan kami SD 001 Pasir Blengkong itu kurang guru 2. Nah, dengan adanya guru PPL Universitas Mula Warman PPG dalam jabatan ini, maka kami sangat terbantu dalam proses pembelajaran, di mana dalam proses pembelajaran guru PPL Universitas Mula Warman ini menggunakan perangkat-perangkat pembelajaran dan pembelajaran yang sesuai dengan kurikulum yang berlaku sekarang, yaitu kelas 5 kurikulum 13 dan yang kelas 4 kurikulum Merdeka Belajar. Nah, untuk itu saya ucapkan terima kasih kepada guru PPL Universitas Mula Warman dalam PPG dalam jabatan atas partisipasinya, sehingga proses pembelajaran di SD 001 Pasir Blengkong ini dapat berjalan dengan lancar. Harapan saya ke depan, mudah-mudahan guru PPL dalam jabatan PPG dalam jabatan ini dapat berlangsung atau tetap melaksanakan tugasnya sesuai dengan pada saat dia PPL ini. Jadi pendidikan di masa-masa yang akan datang akan lebih baik daripada sebelumnya. Itu harapan dari kami di SD 001 Pasir Blengkong. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih atas partisipasi guru PPL Universitas Mula Warman PPG dalam jabatan, atas partisipasi selama ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk Bapak Ibu rekan guru se-Indonesia. Saya Amin Tohari mewakili SDN 001 Pasir Blengkong.
ingin menyampaikan komentar tentang pelaksanaan PPL Bapak Darso dari SD 005 Tanjung Harapan. Setelah kami mengamati kegiatan PPL Bapak Darso yang dilaksanakan di SD 001 Pasir Blengkong, kami melihat penguasaan materi cukup baik, pengelolaan kelas sangat baik, kemudian menggunakan media seperti laptop, kemudian proyektor dan alat peraga yang menumbuhkan minat siswa yang antusias sekali untuk mengikuti pelaksanaan pembelajaran yang Bapak lakukan. Harapan saya ke depan Bapak Darso terus semangat untuk melaksanakan kegiatan PPL lebih lanjut sehingga ilmu yang diperoleh melalui PPL dapat diimbaskan di sekolah yang telah Pak Darso laksanakan saat ini. Demikian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Aspiani. Saya adalah perwakilan dari siswa yang bernama Wahyuda, siswa di SD 001 Pasir Blengkong. Ya, saya mengucapkan terima kasih dan alhamdulillah setelah menerima dan mengikuti pembelajaran dari Pak Darso, mahasiswa PPG Daljab Universitas Mula Warman tahun 2022, anak saya sudah bisa mengikuti pelajaran dengan baik dan perkembangannya adalah dia sudah tidak lagi belajar dengan cara disuruh, tetapi sudah bisa belajar sendiri, bahkan sudah bisa mengajak teman-temannya untuk belajar berkelompok. Sekian penyampaian dari saya. Saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Putri, saya kelas 5 di SD 01 Pasir Blengkong. Saya sangat senang dengan cara pembelajarannya Pak Darso, sangat mudah dimengerti. Terima kasih.